Cerita Uncle. Cerita Uncle. Pak Cada, apa yang kau lakukan? Kakek, apa kau tahu? Saat ini banyak terjadi pencurian mobil di kota ini. Dan kakek tahu jumlah mobil yang ada dan telah dicuri. Hingga 20 mobil dalam waktu 1 pekan. Sedangkan polisi tidak bisa menangkapnya sama sekali. Karena itulah aku melindungi mobil ini agar pencuri tidak bisa mencurinya. Tidak ada tanda-tanda dari robot anak. Dia sudah menjadi pemalas belakangan ini. Dia tidak mau bekerja lagi. Jangan takut, Banti. Robot anak pasti akan menangkapnya. Baju robot gunakan. Baju robot digunakan. Kau tidak perlu takut. Pencuri mobil akan segera tertangkap. Aku coba mencarinya semalam, tapi dia tidak terlihat. Dia sangat pandai, Kek. Kita harus gunakan otak kita untuk menangkapnya. Kita harus menjebak dia. Sepertinya kau butuh mobil baru untuk menangkap pencuri mobil. Aku akan memberikanmu mobil yang bagus supaya pencuri tertarik untuk mencurinya karena rakus dan akan masuk dalam perangkapmu. Kakek! Kakek! Aku tadi sedang berada di dalam dan pencuri mobil itu mencuri mobil yang ada di luar, kakek. Kakek, harus ada orang yang menghentikan dia. Aku tidak tahu di mana robot anak berada. Pak Cada, sepandai apapun penjahat itu, dia pasti akan tertangkap suatu hari nanti. Bagaimana aku bisa ke kantor tanpa mobilku, kakek? Fir, panggil Jintu. Dia akan kembalikan mobil Pak Cada. Jintu, mobil Paman Cada telah dicuri. Tolong kembalikan lagi. Dia sangat sedih. Agdam bagdam alam palam ikadum tikadum dum dam dum. Kembalikan mobil Tuan Cada yang telah dicuri. Cerita Uncle. Kenapa mobil ini bisa ada di dalam? Loh, sekarang bagaimana aku mengeluarkannya? Ibunya Banti! Ibunya Banti! Ayo cepat kemari! Ayo! Di mana mobil Paman Cada? Ibunya Banti, cepat ke sini! Cepat! Ayo! Jintu, kau meletakkan mobilnya di dalam ruangan. Kenapa kau ini? Ayo cepat, hilangkan mobilnya dari sana. Ayo cepat. Kau minta padaku untuk membalikan mobil Tuan Cada kan? Dia dalam ruangan, karena itu aku taruh di sana. Kau tidak pernah senang dengan pekerjaanku, Fir. Di sini kekuatanku habis dan aku juga pergi. Kenapa kau hancurkan dinding ini? Apa yang kau lakukan? Aku tidak tahu kenapa mobil ini bisa ada dalam ruangan. Kenapa bisa begitu? Kemana hilangnya? Kemana mobil itu menghilang? Tadi ada di dalam ruangan ini. Kau bisa lihat mobilnya. Ayo cepat, bawa dirimu ke dokter. Kau sudah menghancurkan dinding ini. Ini bukan sesuatu yang lucu, Julbul. Kita harus tangkap pencuri itu. Aku akan siapkan jebakan dengan mobil yang baru. Aku sudah siapkan mobil spesial untuk menangkap pencurinya. Dan aku akan kejar dia dengan mobil ini. Maaf, ada hal penting yang harus kukerjakan.
pencuri biasa yang mudah kau tangkap. Aku ini pencuri mobil. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menangkapku. Hihi, dadah. Sampai jumpa. Berhentilah mengejarku. Percuma saja, kau tidak akan bisa menangkapku. Hari ini kau bisa lolos pencuri mobil, tapi tidak di lain waktu. Untuk seluruh warga, tolong jangan takut. Aku akan tangkap pencuri mobil ini dalam waktu yang singkat. Dia tidak akan bisa lolos dariku. Kenapa ada dua mobil yang mirip dengan mobil Fir? Salah satunya masuk ke dalam truk. Apa yang terjadi? Culbul, carilah Fir dan bilang padanya aku ada dalam truk itu dan minta dia untuk mengikutinya. Tunggu dulu ya. Aku rasa pencuri mobil itu mencuri mobilku sekarang. Kita lihat jika mobilmu bisa jalan lebih cepat dari trukku. Robot anak, aku bukan pencuri biasa, robot anak. Aku adalah pencuri mobil. Sampai bertemu lagi. Tidak, berhenti. Hei! Imli, kenapa kau bisa berada di sini? Nanti akan aku ceritakan. Pertama kejar dia dulu. Imli, tetap di sana. Jangan mendekat ya. Robot anak, ini adalah wilayahku. Mobil itu adalah tentaraku. Kau tidak akan bisa menangkap pencuri robot sepertiku ini. Robot anak, ayo cepat kembali lagi ke sana. Masih ada waktu. Ayo cepat. Robot anak, sekarang permainan sudah berakhir. Tidak, permainan masih belum berakhir. Tambahan tenaga, hidupkan. Penambah tenaga, dihidupkan. Imli, kau baik-baik saja? Iya, Fir, aku tidak apa-apa. Ayo,
kita berikan pelajaran pada pencuri mobil itu. Tidak, jangan. Lepaskan remote itu. Sudah cukup. Aku menyerah. Aku tidak akan pernah mencuri lagi. Aku menyerah. Tolong, robot anak, tolong. Lihatlah, Fir, aku membuat perahu kertas saat hujan turun. Kita akan berlayar dengan perahu ini nanti. Benar, Imli. Lihat ke atas. Awannya sangat tebal. Hujan akan turun sebentar lagi. Mereka menyebut itu perahu. Kalau begitu, lihatlah perahu ini. Bahkan perahu itu tidak akan bisa terbang walaupun kau duduk di dalamnya. Kenapa kau mengejek perahuku? Lihat ini. Jintu, hentikan kekuatanmu itu. Aku sudah sering bilang padamu, jangan lakukan kekuatan di tempat umum. Lalu kenapa dia mengejek Imli? Itu sudah kebiasaannya. Kembalikan mereka seperti semula. Ayo. Banti ini memang tidak pernah berubah. Bahkan Jintu juga tidak pernah berubah. Fir, nanti setelah hujan turun, kita akan melakukan tarian hujan. Baiklah. Timbuktu, ini adalah robot petir. Dia akan naik ke awan dan dia akan menaburkan bubuk kimia es di atas awan. Karena itu awan akan membeku dan tidak akan turun hujan di Fursatgan, Timbuktu. Kau memang jenius, bos. Super duper jenius. Warga Fursatgan akan memohon turunnya hujan, bos. Dan setelah itu kita akan datang ke sana dengan membawa tangki air dan menjual pada mereka dengan harga yang mahal. Kita akan menjadi orang kaya, bos. Apa kau sudah berjanji untuk selalu bicara bodoh seumur hidupmu, Timbuktu? Aku bukan ingin menjalankan bisnis air saat awan membeku. Fira akan masuk ke dalam awan untuk mencairkannya. Dan setelah dia sampai di sana, siapa yang akan dia temukan? Siapa? Maka dia akan bertemu denganmu, bos. Kau akan naik ke atas sana dan menangkapnya. Dan kau akan bawa dia ke sini, bos. Tapi dia akan menyerang dan menyakitimu. Aku benar-benar kesal. Mad Max kesal. Fir tidak akan menemukanku di sana. Tapi dia akan bertemu dengan robot petir yang akan menyerangnya dengan tembakan arus listrik, mengalahkannya dan membawa dia ke sini. Lalu aku akan pelajari semua sistem dari Fir dan membuat robot sendiri. Kau jenius, bos. Super duper jenius. Dia benar, bos. Dia benar. Hei, robot petir. Bisa kau melepaskan tembakan listrik tidak? Jika benar, maka perlihatkan pada bos kita. Hentikan! Hentikan! Timbuktu! Hentikan! Kakek, sudah beberapa hari belakangan ini tidak ada awan dan hujan juga tidak turun. Bahkan awan juga tidak berpindah dari tempat mereka. Benar, sekarang ini terasa lebih panas. Kakek, kami tidak tahu harus apa. Jika suhu tetap begini, tanaman padi bisa hancur. Dan kita akan kekurangan sumber makanan. Baiklah kakek, sekarang aku harus pergi. Fir, aku sudah mencari tahu bahwa awan-awan ini membeku menggunakan kandungan bahan kimia yang disemprotkan pada awan. Aku akan memberimu silinder yang berisikan bubuk obat. Kau harus pergi ke atas awan dan menaburkan bubuk ini pada awan. Setelah itu, awan akan kembali normal. Tapi siapa yang bisa membekukan awan seperti ini? Dan apa alasannya, kek? Aku tidak tahu. Mungkin seseorang yang ingin menghentikan hujan dan menciptakan kelaparan.
Kakek, berikan bubuk silinder itu. Aku akan pergi dan menaburkannya di awan. Aku akan menemanimu. Aku kan tidak pernah pergi ke awan. Aku juga ikut, aku ikut. Kita akan membawa banyak wortel dan memakan semuanya di atas awan. Kakek, kakek. Kapal luar angkasa dalam rumah milik kakek. Mereka mau kemana? Aku akan diam-diam ikut dan mencari tahu semua ini. Baiklah, Fir. Oh iya, aku lupa bilang padamu satu hal. Jangan biarkan silinder ini jatuh ke tanah. Jika tidak, akan terjadi ledakan besar yang bisa menghancurkan seluruh kota Fursatgan. Baiklah kakek, aku akan usahakan silinder ini tidak jatuh ke bumi. Sampai jumpa, kek. Awan ini membeku bagaikan es. Baiklah, kalian berdua boleh piknik di sini dan aku akan pergi ke bagian ujung awan ini ya untuk menaburkan bahan kimia ini. Baju robot anak gunakan. Baju robot anak digunakan. Oh, jadi Fir adalah robot anak. Aku sudah meragukannya sejak lama. Naluri keledaiku mengatakan ada orang lain di sini. Seseorang yang mengawasi kita sangat dekat. Banti, apa yang kau lakukan di sini? Berani sekali kau memakan semua wortelku. Aku akan. Ibu, tolong aku. Ibu. Kalian harus segera kembali ke pesawat luar angkasa. Di sini sangat berbahaya. Ini semua permainan dari Mad Max. Ayo cepat pergi. Tolong aku. Temannya Fir menendangku. Tolong aku. Musuh terburuk itu adalah teman baik. Robot petirku. Jadikan dia anak buahmu. Sekarang aku tidak akan membiarkan Culbul. Dia sudah menendangku tadi. Aku akan balas semua perbuatannya padaku. Reaksinya sangat lambat. Bagus. Banti temanku, saudaraku, aku minta maaf. Jika kau mau memakan semua wortelku, silakan. Oh, kau baik sekali sekarang. Kalau aku makan semua wortelmu, maka apa yang akan kau makan nanti? Kau harus makan sengatan listrik dariku ini. Dia menghilang kemana? Sampai jumpa, Fir. Kita tidak akan bertemu lagi. Fir, kau tidak apa-apa kan? Terima kasih, Imli. Aku baik-baik saja. Tidak! Silinder ini tidak boleh jatuh ke bumi. Jika tidak, seluruh Fursatgan akan hancur.
Salah satunya robot anak, tapi yang satunya siapa? Fir, silinder itu tidak boleh terjatuh. Dengan alasan apapun, itu tidak boleh jatuh. Cepat tangkap, Fir. Baik, kakek. Kenapa arus listrik ini berhenti keluar dari tubuhku? Imli, Culbul, ayo. Kita harus kembali lagi. Jintu, Banti sudah banyak melihat. Kau harus hapus ingatannya. Sekarang kirim dia kembali ke tempat dia berasal. Kakek, ibu mengirimkan makanan manis untukmu. Lihatlah, Fir, hujan sudah turun. Kita akan berlayar dengan perahu kita hari ini. Dan Culbul, kita harus melakukan tarian wortel juga. Bukan tarian wortel, tapi tarian hujan. Kalian semua menari saja. Aku akan makan wortel dan menari wortel.